Baik, kita akan sedikit mereview pembelajaran kita yang lalu. Kalau kalian masih ingat, yang lalu kita belajar tentang kisah tentang Yesus yang bergaul ya, bergaul dalam arti yang positif, yang misioner ya, dengan orang-orang berdosa dan pemungut cukai. Itu diambil dari Lukas 15 ayat 1 sampai pasal yang ke-17 ayat yang ke-10. Ya, ini ada gambar ilustrasinya. Jadi waktu dia makan bersama dengan orang berdosa dan pemungut cukai, lalu ada orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang bersungut-sungut, yang komplain, nggak happy. Lalu kemudian Yesus menanggapi keluhan mereka, komplain mereka, kritik mereka dengan beberapa perumpamaan. Jadi ada perumpamaan tentang 100 ekor domba, pasal 15 ayat 4 sampai 7, perumpamaan tentang dirham yang hilang, pasal 15 ayat 8 sampai 10, perumpamaan tentang anak yang hilang, pasal 15 ayat 11 sampai 32. Nah, tiga perumpamaan pertama itu ditujukan langsung kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat, ya. Nah, kemudian perumpamaan yang keempat yaitu perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Ini dialamatkan kepada murid-muridnya, tetapi masih berkaitan tentang orang Farisi dan ahli Taurat, ya, yang mana intinya orang-orang percaya, murid-murid Tuhan harus lebih semangat di dalam memenangkan jiwa-jiwa yang hilang, ya. Jangan egois seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka menggunakan uangnya untuk diri mereka sendiri, untuk mencari sekutu mereka sendiri, tetapi bukan untuk membantu jiwa-jiwa yang hilang seperti sebagaimana yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi itu perumpamaan yang diberikan. Kemudian perumpamaan yang terakhir ini diberikan karena orang Farisi dan ahli Taurat itu mencemooh Yesus. Jadi menanggapi cemoohan itu, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Jadi orang kaya itu menggambarkan orang yang mungkin secara citranya kelihatan bagus, mewah, penuh dengan kesenangan, tetapi mereka tidak melakukan kehendak Tuhan. Ya, dan mereka mungkin berpikir bahwa mereka kalau nanti mati akan berada di pangkuan Abraham. Tetapi Tuhan Yesus memberikan perumpamaan orang kaya dan Lazarus bahwa orang kaya itu tidak berada di pangkuan Abraham karena mereka tidak melakukan, karena dia tidak melakukan Taurat Tuhan. Jadi dia tidak berada di pangkuan Abraham. Seperti itu. Sementara Lazarus yang diperkirakan sepertinya tidak akan berada di pangkuan Abraham, tetapi sebaliknya berada di pangkuan Abraham. Yaitu sebenarnya Tuhan Yesus seperti mau mengatakan, kalau mereka tidak melakukan firman Tuhan, ya mereka, meskipun mereka keturunan Abraham, mereka tidak akan berada di pangkuan Abraham. Jadi 5 perumpamaan ini berkaitan dengan narasi itu. Jadi kitab Injil itu, kalau kita perhatikan, itu adalah seperti biografi, seperti cerita tentang Yesus. Nah, kalau kita diminta untuk membuat biografi, maka tidak mungkin kita menuliskan seluruh detil-detil kehidupan seseorang dan memasukkannya ke dalam buku, karena itu tidak mungkin. Maka bagaimana caranya untuk menuangkan biografi seseorang ke dalam buku yang mungkin terbatas, ya, terbatas kata, terbatas lembar, halaman-halaman buku. Caranya adalah
mengambil kisah-kisah di dalam kehidupan orang itu yang signifikan, yang penting. Lalu kisah-kisah pendek itu dirangkai menjadi satu biografi. Hanya seperti itu yang mungkin untuk menulis biografi seseorang. Tidak mungkin untuk menulis biografi orang dengan detail dalam setiap aktivitasnya. Sebagai contoh, kalau orang mandi itu berapa menit? Rata-rata. 15 menit? 30 menit? 15-10 ya. 15 menit, 30 menit. Kalau orang saat teduh, berapa menit kira-kira? Kira-kira aja. Setengah jam, 1 jam? 1 jam mungkin. 1 jam katakan. Bayangkan, kalau kita disuruh bikin film yang durasinya itu hanya 2 jam. Lalu kita memasukkan dalam film itu dia mandi setengah jam. Saat teduh 1 jam. Kemudian dia makan siang setengah jam. Itu sudah 2 jam. Jadi film itu akan menjadi film yang buruk. Kenapa? Karena di dalam ceritanya hanya mandi, makan, dan saat teduh. Dan itu sudah 2 jam. Jadi bukan seperti itu cara membuat sebuah film. Bukan seperti itu cara membuat sebuah biografi. Untuk membuat sebuah biografi, kita perlu memilih kisah-kisah yang signifikan, yang penting, lalu dirangkai menjadi satu kesatuan. Ya, ini menjawab juga kritik dari Mongol ya, beberapa waktu lalu dia bilang kitab Injil itu ada kekurangan. Seperti itu kira-kira. Karena katanya di dalam kitab Injil tidak ada kisah Yesus waktu kecil. Melalui penjelasan tadi kira-kira kalian sudah bisa memahami mengapa di dalam Injil tidak ada kisah Yesus waktu kecil. Ya, jawabannya adalah karena itu bukan prioritas. Ya. Jadi dalam biografi orang Yunani, dalam biografi orang Romawi, biasanya kisah-kisah yang dimasukkan ke dalam biografi itu adalah kisah ketika atau setelah mereka dewasa. Itu sebabnya kenapa di dalam kitab Injil tidak ada kisah waktu Yesus masih kecil. Karena itu bukan prioritas. Yang menjadi prioritas adalah kisahnya waktu akan lahir dan ketika lahir, karena di situ ada berbicara tentang janji Tuhan, kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan, dan lain sebagainya. Dan berkaitan dengan itu. Ya, berkaitan dengan penggenapan janji dan lain sebagainya. Lalu kemudian kisah dalam pelayanannya sampai kemudian mati di kayu salib, kemudian bangkit, itu dirangkai menjadi satu. Nah, kenapa saya menyampaikan ini? Ini berkaitan dengan kisah yang kita bahas, ya, saudara-saudari, ya, yang kita bahas pada minggu yang lalu. Ini adalah satu kisah pendek, satu kesatuan kisah pendek dari serangkaian kisah dalam biografi di dalam Injil Lukas, ya, biografi Yesus dalam Injil Lukas. Ini kisah pendeknya adalah tentang Yesus yang dikritik oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat karena dia bergaul dengan orang berdosa dan pemungut cukai. Dan Yesus memberikan perumpamaan ini. Gitu. Coba kita lihat perumpamaan Yesus di Lukas pasal 15. Jadi setiap perumpamaan itu sebenarnya memberikan satu pesan besar
Satu punchline. Istilahnya gitu. Satu penekanan. Kita perhatikan Lukas 15. Ya, Lukas 15, kita perhatikan pada ayat 7. Ini punchline-nya, ini penekanan Yesus, ini pesan besar Yesus. Lukas 15 ayat 7. Ya, di sini dikatakan, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Perhatikan kata sukacita itu diulang oleh Yesus berulang kali. Yang menunjukkan bahwa itu adalah punchline-nya, bahwa itu adalah penekanan yang diberikan oleh Yesus melalui sebuah perumpamaan. Kemudian pasal 15 ayat yang ke-10. Ya, saya bacakan lagi di sini. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Ya, garis bawahi kata sukacita. Jadi dalam perumpamaan 100 ekor domba, perumpamaan dinar yang hilang, itu ada kata sukacita. Tuhan Yesus mau tekankan bahwa orang Farisi dan ahli Taurat seharusnya bersukacita jika orang bertobat. Jika orang berdosa, pemungut cukai bertobat. Itu yang dia mau tekankan. Kemudian perumpamaan tentang anak yang hilang. Pasal 15 ayat 32. Pasal 15 ayat 32 dikatakan di sini, kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Perhatikan kata sukacita itu selalu diulang. Menunjukkan bahwa Yesus sedang memberikan penekanan, memberikan poin besar, memberikan punchline kepada orang Farisi dan ahli Taurat untuk mengatakan bahwa mereka seharusnya bersukacita jika Yesus bergaul dengan orang berdosa dan pemungut cukai agar mereka bertobat. Ya. Kemudian yang pasal 16 ayat 1 sampai 9 itu kepada murid-muridnya tadi saya sudah ceritakan. Kemudian pasal 16 ayat 19 sampai 31 merupakan tanggapan Yesus terhadap cemoohan orang Farisi. Karena setelah diberikan 4 perumpamaan ini, mereka tidak happy. Mereka nggak terima. Lalu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan yang terakhir, yaitu perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus, yang mengatakan bahwa mereka tidak melakukan Taurat, mereka tidak melakukan firman, mereka hanya mencitrakan diri mereka dan merasa bahwa mereka adalah keturunan Abraham dan nantinya akan berada di pangkuan Abraham. Tetapi karena mereka tidak melakukan kehendak Tuhan, maka mereka tidak akan seperti apa yang mereka pikirkan. Nah, itu yang kita pelajari pada minggu yang lalu. Nah, sekarang ini kita akan mempelajari tentang genre. Ya, genre. Jadi di dalam kisah ini, di dalam cerita ini, itu ada 2 genre. Genre itu semacam kategori tulisan. Ya, semacam kategori tulisan. Jadi di dalam Alkitab itu ada beberapa genre. Yang kita pelajari sekarang ini ada 2 genre. Pertama namanya genre naratif, yaitu cerita. Ya, yang kita baca ini adalah cerita. Dan di dalam genre naratif itu ada perumpamaan. Nah, perumpamaan pun adalah genre. Jadi ada 2 genre di sini. Ada cerita dan perumpamaan. Perumpamaan itu juga mirip seperti cerita. Tetapi dia adalah cerita yang digunakan oleh Tuhan Yesus untuk menyampaikan pesan, untuk memberikan punchline.
untuk memberikan pesan besar yang menohok seperti itu ya kepada orang-orang Farisi biasanya ya, pada audiensnya. Jadi di sini ada dua genre namanya. Dan untuk memahami perumpamaan, kita perlu mengetahui apa ceritanya. Seperti itu ya. Jadi untuk memahami sebuah perumpamaan, kita perlu tahu ceritanya. Karena perumpamaan itu akan berkaitan dengan cerita. Jadi jangan salah. Seorang teolog di abad keempat pernah mengartikan perumpamaan dengan cara yang salah. Karena dia tidak menghubungkan dengan narasinya. Ya, teolog itu bernama Agustinus. Ya, dia bilang tentang perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Dia bilang begini, seorang Samaria yang baik hati itu adalah Yesus. Kemudian orang yang dianiaya oleh perampok itu adalah Adam. Kemudian dia bilang bahwa pemilik daripada tempat penginapan di mana orang Samaria membawa orang yang dirampok itu adalah Paulus. Nah, pertanyaan saya, benar nggak pengertian itu? Siapa yang mau kasih pendapat? Enggak benar. Ya, dia bisa sampai seperti itu. Bagaimana? Just tadi open mic. Kayaknya itu sebuah apa ya, naratif ya, yang pengkisaan saja. Ya, jadi menurut kamu benar nggak cara mengartikan dia? Dia bilang yang dirampok itu adalah Adam. Kayaknya tidak seperti itu. Tidak. Kayaknya. Karena apa? Karena narasinya waktu itu, kalau kita perhatikan, bukan tentang itu. Tidak ada tentang Yesus yang menolong si orang yang dirampok itu. Tidak ada mengatakan tentang Adam di situ. Jadi di situ sebenarnya berbicara bahwa Tuhan Yesus mau menyampaikan bahwa kita harus mengasihi sesama. Apapun etnisnya. Dan bahkan Tuhan Yesus membalikkan etnis, bahwa orang Samaria itu dia baik hati. Yang mana orang Yahudi pada saat itu berpikir sebaliknya. Ya. Jadi sebenarnya hanya satu punchline di dalam kisah itu. Di dalam kisah orang Samaria yang baik hati. Yang Tuhan Yesus mau tekankan di situ adalah sama pesannya seperti yang dia cerita di awal dalam cerita itu. Seperti yang dia katakan dalam cerita itu. Bahwa kita harus mengasihi sesama. Karena kan kalau nggak salah ini ceritanya tentang pemuda yang bertanya, siapakah sesamaku, manusia? Masih ingat? Lalu Tuhan Yesus mau jelasin sesama manusia itu melalui cerita orang Samaria yang baik hati. Jadi nggak ada tentang Adam di situ. Nggak ada tentang Paulus di situ. Nah itu maksud saya, kalau kita mau mengartikan perumpamaan, agar tidak salah, atau agar tidak melenceng terlalu jauh, itu harus berkaitan dengan ceritanya. Jadi perumpamaan-perumpamaan itu hanya sebuah komunikasi untuk menyampaikan pesan, memberikan penekanan, memberikan punchline, ya, memberikan satu pesan yang menohok, yang berkaitan dengan konteks situasi pada waktu itu. Ya, sama seperti yang dilakukan Yesus terhadap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ya. Terkait dengan konteksnya pada saat itu ada terkait dengan tindakan Yesus terhadap orang berdosa dan pemungut cukai. Itu ya, jadi itu pelajaran kita tentang
analisa teks, tentang genre naratif, tentang perumpamaan. Jadi kalau kita membaca kitab-kitab Injil ketemu perumpamaan, jangan hanya baca perumpamaannya, tapi baca juga narasinya. Di mana, baca juga ceritanya di mana perumpamaan itu berada. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang saya akan mengajak kita lagi melakukan sebuah analisa teks. Saat ini yang kita mau analisa adalah Mazmur 139. Mazmur 139. Ini dari Perjanjian Lama ya. Jadi kita lagi latihan-latihan, lagi belajar tentang analisa teks. Mazmur 139 ayat yang ke-8. Oke. Ya, saya bacakan. Sudah sampai kah? Sudah? Sudah ya, Mazmur 139 ayat 8. Nah, dikatakan di sini ya, firman Tuhan dalam Mazmur 139 ayat 8 ya, mengatakan, "Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau." Nah, pertanyaan saya terkait dengan ayat ini, ya, saudari. Pertanyaan saya adalah, kenapa tempat tidur? Kenapa tempat tidur? Itu pertama. Kedua, ini sebenarnya tentang apa temanya? Ada yang mau coba jawab? Jadi cara menganalisa teks itu kita mesti baca berulang-ulang. Nanti kita akan paham. Pemahaman kita biasanya lebih baik kalau kita baca berulang-ulang. Kita baca teks-teks yang berada di dekatnya, di sekitarnya, biasanya kita akan lebih paham. Itu sebenarnya tentang apa? Ayat 8. Coba kalian kasih pendapat, ya, jangan takut salah. Ya, kita semuanya berlatih, semuanya belajar ya. Ada beberapa pertanyaan tadi, mengapa tempat tidur, dan mengapa atau apa temanya dalam perikop ini atau dalam pasal ini. Nah, sekarang saya akan mendengarkan. Ya, saya coba menjawab, Pak. Ya, coba silakan, Jos. Tidak apa-apa, Ya, coba aja. dari Silakan. saya ini bicara tema besar tentang bagaimana biduan mentu pemazmur Daud ini menceritakan bahwa tentang Allah yang Maha Tahu, yang tidak terbatas oleh seperti gambaran manusia yang terbatas seperti itu. Dan Allah itu Maha hadir di tempat dimanapun kita berada. Dan di sini mungkin tempat tidur itu adalah bahkan sampai dengan di peristirahatan terakhir kita, atau di dalam dunia yang berbeda sekali, di dalam dunia kematian pun Tuhan itu ada seperti itu. Jadi dia benar-benar tidak terbatas oleh waktu, tempat, dan situasi. Ya, ya benar ya. Jadi temanya adalah tentang Allah yang maha hadir ya. Maha hadir atau maha tahu. Maha tahu dan maha hadir itu berkaitan. Nah,
dalam judul perikop daripada TBLAI juga mengatakan Allah yang Maha Tahu atau Allah yang Maha Hadir, ya. Omnipresent, omniscience, itu berkaitan. Seperti itu. Sama misalnya kalau saya menyadap Yosua misalnya. Misalnya ya, ini hanya contoh saja. Atau kita disadap oleh FBI. Dia akan tahu tentang kita. Benar kan? Karena kita disadap ya. Dan itu seperti dia selalu hadir. Kenapa? Karena dia selalu tahu tentang kita. Benar kan? Jadi Maha Tahu dan Maha Hadir itu berkaitan. Jadi benar tadi dikatakan oleh Yosua bahwa ayat 8 itu berkaitan dengan Maha Hadir atau Maha Tahu. Kalau kita baca ayat 1 sampai 8, maka akan lebih jelas. Saya akan baca ayat 1, Lenda ayat 2, Yosua ayat 3, Elton ayat 4, Elena ayat 5, Rista ayat 6, kemudian saya lanjut lagi ayat 7, Lenda ayat 8. Saya baca ayat 1 ya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Ayat 2, Lenda. Oh. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Ya, terima kasih ya. Jadi benar ya, jadi ini tentang Tuhan yang Maha Hadir, Tuhan yang Maha Tahu. Dimanapun kita berada, Dia tahu. Dia hadir. Itu yang dikatakan di ayat yang ke-8. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jadi Tuhan selalu hadir ya. Nah, lebih spesifik asli, ini saya akan coba jelaskan kepada kita dalam teks aslinya ya. Jadi dalam teks aslinya, ini kalau kita menggunakan interlinear, kira-kira seperti ini. Ya. Im esak mayim sam atah we asyiah seol hinneka. Itu dalam bahasa Ibraninya. Ya, kita bisa lihat ini nanti di interlinear. Dalam bahasa Inggrisnya, if I ascend into heaven, there you are. And if I make my bed in hell. Ya, ini yang saya pernah bilang kepada kita, dalam bahasa Inggris ditulis in hell, tapi dalam bahasa Ibrani Sheol. Behold, you are there. Kemudian kita bagi-bagi kata-kata itu ke dalam beberapa rincian ya. Dalam rincian dan penjelasan. Ya. Im itu if ya, conjunction ya.
Ini istilah-istilah grammar, nggak perlu hafal juga nggak apa-apa, sekedar tahu aja. Ya, esak itu adalah kata kerja. Mayim itu kata benda. Ya, ini mayim. Kemudian sam, ini kata keterangan. Atah itu pronoun. Ya. Wasi'ah, and if I make my bed, itu konjunktif. Ya, imperfect. Kemudian Sheol, ya, itu kata benda. Hineka, itu interjection, istilahnya seperti itu ya. Nah, temanya tadi kita sudah setuju, sepakat. Ini tentang Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Adil. Kita lihat polanya sedikit ya. Pada ayat 2, kalau kita perhatikan ayat 2, pasal 139, dikatakan, engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Ada pola di sini kita lihat. Duduk, berdiri. Itu kan suatu, apa namanya, kayak lawan kata gitu ya, kontras. Ayat 5 juga ada semacam pola yang sama. Ayat 5 dikatakan, dari belakang dan dari depan. Engkau mengurung aku dan engkau menaruh tanganmu ke atas aku. Jadi ada sit down, get up, duduk, berdiri. Kemudian belakang, depan. Jadi ada kontras yang diberikan di situ ya. Semacam lawan kata. Maka ayat 8, kemungkinan juga seperti ini. Seperti yang 2 ayat sebelumnya. If I ascend to heaven, you are there. If I make my bed in Sheol, behold, you are there. Jadi ayat dalam bahasa Indonesia, jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Kontrasnya kalau langit itu apa? Surga. Lawan katanya. Ascend to heaven, berarti sesuatu yang di atas. Tadi kita udah lihat duduk, berdiri. Lawan katanya ya. Behind, di belakang dan di depan. Kalau ini Center. mendaki ke langit, lawan katanya langit itu kan di atas. Lawan katanya ini berarti sesuatu di atas ya. Ascend to heaven ya. Dalam bahasa Indonesia, jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, berarti di mana ini? Lawan kata dari di atas. Helena mau jawab tapi pakai mic-nya terkunci. Berarti lawan katanya apa? Di bawah. Di bawah. Ya. Berarti make my bed in Sheol. Ini tempatnya di bawah. Di bawah. Ascend to heaven, tempatnya di atas. Karena kontras. Coba kita perhatikan dalam terjemahan bahasa Inggris. Terjemahan bahasa Inggris ada yang seperti ini. If I ascend to heaven, you are there. If I spread out in Sheol, behold, you are there. If I come up, ya perhatikan ya ada kata up di situ ya. You are there. If I make a bed in Sheol, behold, you are there. Kemudian terjemahan yang lain, if I go up, you are there. Up ya, perhatikan. If I lay down, ini lebih jelas. Up and down itu ya. If I go up, you are there. If I lay down in Sheol, behold, you are there. Ini juga mirip. If I climb up, mendaki, naik ke surga, you are there. If I go down into Sheol, behold, you are there. Lihat ya, mirip kan polanya kan? Duduk, berdiri. Belakang, depan. Atas, ke bawah.
Ya kan? Polanya kita bisa lihat. Ya, jadi berdasarkan analisa teks, ya, kemudian pola-pola kata, kemudian arti-arti literal dan tema, maka Mazmur 139 ayat 8 dapat diartikan seperti berikut. If I go up to live in heaven, you are there. If I go down to sleep or temporarily die in Sheol, look, you are there too. Artinya apa? Kalau saya naik atau mendaki ke atas untuk hidup di sorga, engkau ada di sana. Kalau saya atau jika saya turun untuk tidur atau mati sementara di Sheol, lihatlah kamu pun ada di sana. Itu kira-kira artinya. Makanya dia menggunakan menaruh tempat tidur. Artinya dia mau katakan bahwa di Sheol itu tempat tidur sementara. Karena apa? Karena nanti kita akan dibangkitkan. Seperti itu. Tapi yang menarik adalah bahwa dikatakan bahwa di Sheol itu Tuhan juga ada. Gitu ya. Jadi kalau orang sering berpikir neraka itu Tuhan nggak ada, di Sheol itu Tuhan ada. Jadi kemungkinan neraka yang seperti orang gambarkan sepertinya tidak sama persis dengan Sheol ini. Makanya kita harus mempertahankan kata Sheol ini tetap ya. Beberapa terjemahan tetap ada beberapa yang tetap mempertahankan kata Sheol. Misalnya, ya kalau interlinear itu tadi kita udah lihat dia pakai hell ya. NIV dia tidak sebut hell. Jadi seperti ini dia bilang, if I go up to heavens, you are there. If I make my bed in the depth, di kedalaman, engkau ada di sana. NLT, New Living Translation. If I go up to heaven, you are there. If I go down to the grave, dia juga tidak sebut hell, tidak sebut neraka, tapi sebutnya kuburan. Jika saya turun ke kuburan, engkau pun ada di sana. Itu New Living Translation. Sekarang, New American Standard Bible. If I ascend to heaven, jika saya mendaki ke langit, jika saya naik ke langit, ke surga, engkau ada di sana. Jika saya menaruh atau membuat tempat tidur saya di Sheol, engkau pun ada di sana. Itu New American Standard Bible. King James Version. If I ascend up into heaven, thou art there. If I make my bed in hell, King James menyebutnya hell. Ya. Jadi dia sebut Sheol itu hell. Yang mana kemungkinan arti yang berbeda antara pemahaman Yahudi yang lama dengan yang setelah Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, ke dalam bahasa Yunani ya. Jadi mendingan tetap mempertahankan kata Sheol ini sih. Ya, karena orang cenderung berpikir di hell itu nggak ada Tuhan. Gitu. Kalau di Sheol ada tadi. Di sini dikatakan. You are there too. Ya. Jadi ini kira-kira beberapa pemahaman yang kita bisa ambil bahwa Sheol itu sesungguhnya atau sebenarnya nggak sama persis dengan neraka. Cuman mungkin seperti yang kita pernah belajar bahwa tidak ada kata Sheol di dalam bahasa Yunani sehingga mereka mengartikannya dengan Hades atau hell ya. Seperti itu. Ya. Kemudian pemahaman lain yang kita bisa dapatkan dari interpretasi tadi bahwa Tuhan itu maha hadir, maha tahu, dia berkuasa atas semua tempat. Ya. Setan tidak berkuasa seperti dia.
Tidak ada satu tempat pun di dunia di mana Tuhan tidak berkuasa, termasuk Sheol, termasuk neraka. Dia mempunyai kuasa atas segala tempat. Ya, itu pemahaman yang kita bisa ambil. Yang ketiga, dalam kasus ini mungkin lebih baik atau lebih cocok kalau kita tetap mempertahankan atau tetap menggunakan nama Sheol dan jangan mengubah menjadi kata-kata yang lain. Ya. Seperti neraka, ya, atau sebagai contohnya mengganti dengan neraka seperti itu, ya. Jadi tetap lebih baik tetap mempertahankan kata Sheol itu. Seperti halnya beberapa terjemahan tetap mempertahankan kata Sheol, ya. Dalam implikasi yang lebih luas, ya, kata-kata lain yang mengacu atau yang diinterpretasi sebagai neraka seharusnya tidak diubah atau tetap sama saja. Misalnya habis ya tetap habis saja. Gehenna tetap Gehenna, Hades tetap Hades, Tartaros tetap Tartaros, Lake of Fire tetap Lake of Fire. Jadi jangan dipukul rata semua menjadi hell, ya, atau neraka nanti, supaya kita bisa lebih spesifik aja dalam hal ini. Nah, itu kira-kira salah satu contoh bagaimana kita mencoba untuk mengartikan sebuah ayat. Jadi kalau kita semakin banyak membaca, semakin sering membaca, maka semakin mengerti. Dan semakin bisa melihat hubungan kata demi kata, ayat demi ayat, karena kita semakin membacanya lebih mendalam lagi. Ada sebuah ilustrasi. Seorang profesor dengan muridnya. Ini profesornya memberi tugas kepada muridnya. Ini tentang ilmu bedah hewan, ya. Jadi profesor itu bilang kepada muridnya, coba kamu bedah ikan. Lalu beritahu saya apa temuan kamu. Lalu dia bedah. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Setelah dia bedah, dia cari tahu semua apa yang dia temukan. Lalu dia datang kepada profesor, dia presentasikan. Profesor, saya temukan ini. Dia kasih tahu semua. Ini organ, dan lain sebagainya. Oke, tapi masih ada yang kamu belum temukan. Coba kamu cari tahu lagi. Lalu dia pergi lagi ke ikan itu yang dia bedah, lalu dia cari tahu saluran darahnya, apa, segala macam, pernapasan, semuanya dicari tahu. Lalu dia datang ke profesor itu. Setelah beberapa waktu dia datang. Profesor, saya sudah menemukan hasil dari pembedahan saya terhadap ikan. Ya, silakan presentasikan. Lalu dia presentasi. Saya menemukan ini sistem pernapasan, sistem peredaran darah, sistem pencernaan, dan lain sebagainya. Dia presentasikan semua. Bagus, kata profesornya. Tapi masih ada yang kamu belum temukan. Ya kan? Lalu dia suruh lagi muridnya, kamu pergi teliti lagi. Lalu dia teliti lagi. Ya, setelah beberapa waktu dia berusaha, berpikir keras, dia menggali lebih dalam, lalu datang lagi ke profesornya. Dia bilang, Profesor, saya sudah temukan lagi. Silakan. Lalu dia presentasikan. Lalu sampai beberapa kali dia bertanya, Profesor, saya sudah berulang kali meneliti dan datang kepada Anda. Sebenarnya, apa yang masih belum saya temukan? Katanya begitu kepada profesor itu. Lalu profesornya mengatakan, saya pun masih terus mencari. Tetapi satu hal yang kamu harus tahu, kata profesornya, makin sering kamu cari tahu, makin sering kamu menggali, makin sering kamu meneliti, makin banyak temuan kamu. Nah, maksud saya kaitannya dengan pembacaan Alkitab tadi,
makin banyak kita baca ayat-ayat itu, ya maka makin banyak temuan-temuan kita, saudara-saudari. Jadi kalau mau memahami teks, melakukan analisa teks, salah satu hal yang penting sekali untuk kita lakukan adalah membacanya berulang-ulang. Maka temuan kita akan semakin banyak. Ya, maka temuan kita akan semakin baik. Itu saja yang saya bisa bagikan kepada kita. Semoga bermanfaat dalam kegiatan membaca Alkitab kita. Kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas berkat penyertaan-Mu dalam pembelajaran hari ini. Berkati kami Tuhan, agar kami bertumbuh dalam pembacaan Alkitab kami secara pribadi, pengajaran kami, dan itu boleh menjadi berkat kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama anak Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Baik, brother sister, itu pelajaran kita. Silakan